everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Sebelum kita seru-seruan hari ini, kita mau yel-yel dulu biar kita semuanya makin semangat, oke? Sekarang aku mau panggil teman-teman aku dulu. Sini semuanya. Oke, kita mulai ya yel-yelnya ya. Joy, yes, I'm awesome. Satu kali lagi ya, yang harus lebih semangat lagi, oke? Joy, yes, I'm awesome. Yay! Halo Joy. Yuk sama-sama berdiri, kita mau have fun bareng, kita mau muji-muji Tuhan bareng. Here we go. Clap your hands together. Jump. Sama-sama kita katakan. Oleh firman dan rencanamu, dicintai, diberkati, diubahkan oleh anugerahmu. Here we go. Ya dan amin, setiap perkataanmu. Ya dan amin, setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesusku. Sing it again. Oleh firman dan rencana, dicintai, diberkati, oh, diubahkan oleh anugerahmu. Everybody. Ya dan amin, setiap perkataanmu. Ya dan amin, setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesusku. Come on, clap your hands together. Jump. Sing it together. Ya dan amin. Come on. Ya dan amin, setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagi, sempurna Kau Yesus. Ya dan amin, oh ya dan amin, setiap janji-janjimu. Imanku pun kuat karena firman-Mu. Setia Kau bagiku, sempurna Kau Yesusku. Sempurna Kau Yesusku. Let's give a shout for Jesus. Oke, sekarang kita mau jalan-jalan bareng, tapi sambil nyanyi ya. So setiap kali kalian mendengar kata jalan, kita mau sama-sama putar arah kita. Oke? Let's try together. In 1,
two, 1, 2, 3, go. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Here we go. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Here we go. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sama-sama tepuk tangan. Kita mau sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu. Sama-sama kita katakan, Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah. Penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sama-sama kita katakan, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi. Amin. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Oh Jesus, sing it together. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sama-sama angkat kedua kita. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi. Amin. Mujizat terjadi karena Tuhan. Sebab Tuhan, oh, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Kemenangan pasti bisa terjadi. Mujizat terjadi karena Tuhan mampu.
Dan kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita ucapkan haleluya, thank you Jesus. Come on, worship Him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sebab Tuhan mampu, sing it together. Maka semuanya mungkin, sebab Tuhan berkehendak. Maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Pasti bisa terjadi, berkatmu terjadi karena Tuhan mampu. Kesembuhan pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami. Siapkan hati kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Joy yang siap, sama-sama kita katakan amin. Jadi hari ini gamenya kita adalah hide and seek atau petak umpet. Jadi aku udah ditemani sama kakak-kakak cantik ini. Kita mau main bareng-bareng. Ini gamenya paling gampang banget karena nggak pakai alat dan bahan. Cukup sediain teman-teman aja buat kita main bareng. Terus permainan ini pertama itu kita home pimpa dulu. Kita cari yang menang dan yang kalah. Nanti yang kalah itu yang ditutup matanya dan dia yang hitung 1 sampai 10. Nah, nanti pas dihitung 1 sampai 10, yang menang nanti mereka sembunyi di tempat yang paling susah ditemuin gitu. Terus nanti kalau misalnya si yang hitung 1 sampai 10 itu dia ketemu dua orang yang sembunyi itu berarti dia yang menang. Tapi kalau misalnya yang sembunyi itu duluan sebelum ditemuin sama yang cari, dia duluan nyampe di titik ini berarti dia yang menang. Jadi pertama-tama kita mau home pimpa dulu, oke? Oke, kita home pimpa dulu. Home pimpa. Ya, oke. Aku yang kalah jadi aku yang tutup mata dan aku yang hitung. Oke, mulai ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, gimana ini yang lain? Gimana ya? Gimana ya? Nggak ada. Nah, ketemu. Salah tempat ya, ketemu ya. Nah ini kita ketemu, terus kita cari satu lagi, oke? Mana ya, satu lagi ya. Mana ya? Satu lagi. Di sini. Yeay. Berarti Miss yang menang karena Miss bisa temuin orang-orang yang sembunyi. Kayak gitu aja gamenya, seru banget kan? Jadi kalian bisa main game ini sama keluarga kalian di rumah. Bye. Halo everyone, selamat datang di Joy Kid Online Service. Nah, di hari Minggu yang sangat ceria ini kita mau mendengarkan sebuah cerita yang sangat hebat. Dan memasuki tahun 2020 ini kita punya tema besar yaitu I am awesome.
yang artinya saya hebat. Nah, dan 3 bulan terakhir ini kita membahas tentang dunia serangga atau bugs life. Nah, serangga kita di minggu pertama adalah grasshopper atau yang biasa dikenal sebagai belalang. Dan belalang mempunyai keunikan yaitu dia bisa melompat sejauh 1,5 sampai 10 meter. Nah, dari belalang ini kita mau belajar untuk run away from sin. Kita harus berlari menjauh dari dosa. Dan di minggu kedua di bulan September ini serangga kita adalah seekor serangga yang cantiknya hampir sama seperti kupu-kupu. Ayo, ada yang tahu? Ya, capung atau dragonfly. Nah, capung ini mempunyai keunikan yaitu dia itu akan bertelur atau mau bertelur kalau tempat untuk bertelur itu adalah air yang bersih. Jadi itu bisa menjadikan satu tanda bahwa air di lingkungan kita itu bersih. Nah, kita sebagai anak Tuhan kita juga harus mempunyai hati yang bersih sehingga setiap kata-kata yang kita keluarkan itu adalah jujur. Dan kita mau belajar satu hal dari cerita capung ini yaitu dare to speak the truth. Dan di minggu 3 di bulan September ini kita belajar tentang seekor serangga yang sangat keren yaitu adalah firefly atau kunang-kunang. Siapa yang pernah lihat kunang-kunang? Kunang-kunang itu adanya di malam hari. Kita bisa lebih melihat secara jelas kunang-kunang di malam hari. Kenapa ya? Karena dia mengeluarkan cahaya. Nah, cahaya kunang-kunang ini punya warna yang beraneka ragam seperti pelangi. Dan dia bercahaya enggak hanya di atas ini, di atas daratan aja, di atas tanah. Tapi di dalam tanah dia juga bisa bercahaya. Dan yang sangat unik lagi, telurnya juga bisa mengeluarkan cahaya, memancarkan cahaya. Nah, dari kunang-kunang ini kita mau belajar tentang be the light ya. Dimanapun kita berada, kita bisa menjadi terang. Oke. Dan di minggu ini kita tetap pada tema kita yaitu bugs life, serangga. Dan serangga kita di minggu ini adalah serangga yang dikenal dari postur tubuhnya. Jadi serangga ini namanya itu diambil dari postur tubuhnya. Bagaimana ya postur tubuhnya? Jadi postur tubuhnya itu dikatakan seperti orang menyembah gini. Nah, apa ya itu ya kira-kira ya? Mungkin yang belum pernah dengar praying mantis. Praying mantis dikenal karena dia mempunyai postur tubuh seperti orang yang sedang menyembah. Jadi kedua tangannya ini berada di atas seperti itu. Dan layaknya orang yang sedang memohon pertolongan kepada Tuhan. Berdoa menjadi hal yang penting dalam setiap kehidupan kita. Waktu berdoa adalah waktu di mana kita memohon kepada Bapa kita yang di sorga. Sama seperti Bapa kita yang ada di bumi. Berdoa itu mudah dan sangat menyenangkan. Sehingga kita tidak perlu takut untuk berdoa. Keep praying, God listening. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang dimana di sebuah kota, ya, namanya Kota Rama, tinggallah sebuah keluarga, yaitu Bapak Elkana dengan kedua orang istrinya, yaitu Ibu Hana dan Penina. Diceritakan di kisah ini, Ibu Penina ini sudah diberikan Tuhan keturunan, sudah diberikan Tuhan anak, sedangkan Ibu Hana tidak. Nah, seperti itu. Dan setiap tahunnya mereka ini untuk mengadakan ucapan syukur, mereka pergi ke tempat ibadah, pergi ke gereja untuk mengadakan korban bakaran ucapan syukur. Nah, dan setiap tahun pula Ibu Penina ini selalu mengejek dan menghina Ibu Hana karena dia ini tidak diberikan Tuhan keturunan. Ibu Hana selalu sakit hati karena penghinaan dari Ibu Penina. Dari tahun ke tahun dia merasakan hal yang sama. Sampai akhirnya dia seringkali menangis tidak mau makan karena dihina. Dan setiap kali itu pula suaminya Bapak Elkana itu selalu menghiburnya dengan kata-kata, "Mengapa engkau harus menangis Hana? Mengapa engkau tidak mau makan dan terus bersedih saja? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki?" Nah, tapi tetap saja Ibu Hana ini menangis. Dan pada suatu hari saat mereka berada di rumah ibadat, Ibu Penina melakukan hal yang sama lagi. Dia menghina Ibu Hana ini. Dan akhirnya Ibu Hana itu
merasa putus asa dan dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan yang Maha Kuasa, perhatikanlah hamba-Mu ini. Lihatlah sengsara hamba, ingatlah hamba dan jangan lupakan hamba. Jika Engkau memberikan kepada hamba seorang anak laki-laki, hamba berjanji dan akan memberikan dia kepadamu seumur hidupnya. Hamba berjanji juga bahwa rambutnya tidak akan dipotong. Lama sekali waktu itu Ibu Hana berdoa. Dan saat dia berdoa di rumah ibadah itu, di dalam rumah ibadah itu, terlihat oleh Imam Eli, imam yang ada di dalam rumah ibadat itu. Dia memperhatikan mulut Ibu Hana ini yang sedang berdoa, kayak orang lagi komat kamit gitu ya. Makanya saat Ibu Hana ini berdoa, dikiranya dia ini mabuk. Dan akhirnya ditegur oleh Imam Eli. Imam Eli berkata kepada Ibu Hana, masakan engkau di sini mabuk? Jangan minum anggur lagi katanya. Tetapi Ibu Hana menjawab, aku tidak mabuk Pak, aku sama sekali tidak minum anggur. Aku ini putus asa dan sedang berdoa menceritakan segala penderitaanku kepada Tuhan. Janganlah aku ini dianggap sebagai perempuan yang tidak mampu. Aku berdoa seperti ini karena aku sangat sedih. Lalu kata Imam Eli, kalau begitu pulanglah dengan damai dan selamat. Semoga Tuhan Israel mengabulkan permintaan doamu. Dan akhirnya Ibu Hana pulang ke rumahnya bersama keluarganya. Dan tidak lama setelah itu Ibu Hana ini hamil dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang ia namakan Samuel, yang artinya adalah aku telah meminta dari Tuhan. Kenapa kita harus berdoa? Karena berdoa artinya kita sedang berbicara dengan Tuhan. Nah, ada yang tahu ini apa? Ini adalah HP. Ya, semuanya pasti tahu dan rata-rata setiap orang pasti punya HP. Karena saat ini semuanya sedang online. Sekolah online, ibadah online, komsel online, ya, mau ketemu saudara yang jauh juga online, semuanya serba online. Ada yang pakai Google Meeting, ada yang pakai Zoom, macam-macam aplikasinya ya. Tapi awalnya HP ini dibuat untuk tujuan menelpon orang atau teman atau keluarga kita. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan mereka, dimanapun mereka berada. Nggak harus hanya di Surabaya, nggak harus hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri kita juga bisa menghubungi mereka lewat handphone ini. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan baik dimanapun mereka berada. Nah, kita bisa berbicara sama seperti kita berdoa kepada Tuhan. Kapanpun dan dimanapun kita selalu bisa berbicara kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah terlalu sibuk atau Tuhan tidak pernah terlalu capek untuk mendengarkan setiap permintaan dari doa-doa kita. Atau mungkin Tuhan tidur. Tuhan tidak pernah tidur ya. Yang terjadi adalah tetap kita berdoa dan Tuhan akan mendengar. Keep praying, God listening. Super kebenaran kita hari ini adalah keep praying, God listening. Dan ayat penuntun kita diambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20 or 1 Samuel 1 verse 1 until 20. Dan ayat hafalan kita adalah Ayub 22 ayat 27. Bila engkau berdoa, ia akan menjawabmu dan engkau dapat menempati segala janjimu. Or Job 22 verse 27. You will pray to him and he will hear you and you will fulfill your vows to him. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami di tempat kami masing-masing Tuhan untuk beribadah di Joy Online Service ini Tuhan. Tuhan berkati kesehatan kami, Tuhan keluarga kami dan juga teman-teman kami Tuhan. Tuhan kami juga berdoa Tuhan agar kami bisa dapat berdoa lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan karena kami percaya Tuhan selalu mendengar setiap perkataan dalam doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. See you next week, bye.